Halo Sobat Mistis, balik lagi di channel kita Sarasehan ID, channel yang pastinya bermanfaat 1.000.000%. Di kesempatan kali ini gue masih sama Bang Jiung sama Bang Rian. Gimana kabarnya Bang? Masih sehat kan? Sehat. Nah, ini menarik nih Bang, menyambung dari sebelumnya kita bahas nih Bang, masalah lampor itu kan berkaitan dengan pesugihan. Bener gak? Nah, sebenarnya pesugihan itu secara dasarnya itu apa sih Bang? Gue nanya sama Bang Jiung nih. Ya kalau menurut gue pesugihan itu kan pesugihan itu seseorang yang ingin mempercepat dirinya itu dengan ritual-ritual menyangkut kekayaan dia cuman dengan caranya bisa merugikan diri dia atau orang lain. Aja Bang, pesugihan tergantung dari ritual-ritual si orang itu. Dan dia nyuginya dengan cara banyak yang nyugi ya, tuyul juga nyugi, gitu kan, ngepet juga nyugi atau yang macam-macam lah itu pesugihan. Kalau menurut Bang Rian sama, kurang lebih seperti itu, atau mungkin ada pendapat lain? Pesugihan itu kan salah katanya kan persugihan ya. Per itu kan pergi ya, kalau singkatan pergi sugih, pergi kaya. Itu cara mendapat kekayaan melalui jalan singkat lah bahasanya, agar gimana kekayaan itu bertambah gitu. Jadi persugihan itu intinya itu. Jadi cara jalan pintas lah ibaratnya gitu ya. Dan macamnya juga banyak gitu ya. Betul. Sebenarnya yang paling banyak jalani masyarakat Indonesia itu pesugihannya jenis apa sih Bang? Ya kalau ya macam-macam, nggak bisa kita tebak. Pesugihan di daerah ini banyaknya misalkan ngepet atau pesugihan dengan jalan cerita dia lain-lain lah, nggak bisa kita ngejudge di ini pesugihannya di ini pesugihannya, nggak bisa, tergantung dari si ritualnya dia dan si ritualnya dia itu lah dapatnya apa. Mungkin kalau ngepet sih buat dengar sih sekarang udah hampir jarang kali ya, mungkin yang masih banyak kayak tuyul gitu ya. Benar gak Bang? Ya, kalau sebenarnya masih banyak gitu, kalau di daerah-daerah tertentu tuh masih ada yang melakukan hal tersebut gitu, masih ya, beraneka ragam lah. Kalau sekarang ya jenisnya ya bukan berbentuk yang seperti dulu ya, jadi babi atau tuyul, itu berinovasi sekarang itu persugihan. Oh, sekarang udah pesugihan digital ada nggak Bang? Wah, kalau ada Bitcoin itu. Online ya. Online. Tiba-tiba nipu aja, akunnya dilaporin gitu. Ada. Penipuan saham banyak ya. Nah, itu persugihan juga. Melipat gandakan ya. Melipat gandakan uang. Nah, kalau ada orang yang punya usaha nih ya, tiba-tiba dia baru buka nih, tiba-tiba langsung laris gitu, itu bisa dikatakan pesugihan juga atau enggak Bang? Kalau menurut orang awam nih ya, kan banyak suka penilaian, wah itu jangan-jangan make tuh gitu kan, gitu loh. Kalau menurut Bang Rian? Jadi dibedain ya, kalau persugihan itu dia jalannya lebih ke yang mudah gitu, tanpa ada usaha gitu. Maksudnya usaha itu kayak membuka restoran. Kalau orang yang usaha itu rata-rata menggunakan pemakai atau penarik, lebih ke situ. Jadi kalau persugihan itu dibedakan ya. Jadi antara pemakai, yang dimaksud pemakai ini penglaris sama orang nyugi itu beda. Maka itu kayak daya tarik. Iya, daya tarik orang biar beli, keingetan terus. Tapi kalau nyugi memang hal yang dikhususkan untuk mengambil sesuatu ya, berupa harta gitu, harta apapun. Biasanya cara mendapatkan pesugihan sendiri itu gimana Bang? Sebenarnya yang paling mudah itu ya, kalau persugihan paling mudah itu dengan cara ngambil tali pocong paling mudah gitu. Itu manfaatnya itu tali pocong itu apa biasanya di ranah keilmuan itu? Kalau di ranah keilmuan,
persugihan itu sih sebenarnya multifungsi ya tali pocong itu bisa buat kekebalan juga satu, kedua juga dia tuh bisa nggak kelihatan halimunan kalau orang dulu bilang ya. Jadi bisa dia masuk ke rumah orang gitu, ambil itu tanpa terlihat. Nah, kalau Gitu. tali pocong tadi nih, itu tali pocong dia emang semata-mata cuma ngambil atau memang disuruh sama yang ngasih gitu bang? Jadi ya ada kepercayaan ya sebenarnya, memang betul sih kalau saya bilang ya, memang tali pocong itu memang bisa untuk biar tidak terlihat lah intinya. Ya kalau lebih kayak sebenarnya persugihan itu persugihan kayak ya nyolong ya bahasanya ya, memang persugihan memang nyolong ya. Itu lebih ke situ, ada yang dikasih tahu gitu dari orang yang pernah melakukan itu, ada juga yang datang ke guru spiritual gimana cara untuk nyugih, yang mempercayai keilmuan itu sendiri gitu. Jadi ada yang ya memang dari turunan juga udah ngasih tahu gitu. Jadi, misalnya dia belajar ilmu terus dapat filsafat apa yang namanya, dapat ilhamnya tuh wah harus pakai tali pocong, juga ada yang kayak gitu. Nah itu tali pocongnya tali pocong yang di dalam kubur yang masih misalkan ketinggalan kan, menurut ajaran Islam kan tali pocong itu kan harus dilepas ketika dikuburkan. Nah itu tali pocong yang memang tertinggal atau memang yang sudah dilepas terus digeletakin gitu aja? Itu jadi gini, ada yang pada saat memandikan tali pocong itu ya, itu Masih seger dong berarti? iya, yang kan ada tuh kalau nggak salah ya, tali pocong yang dikubur juga, yang dikubur kan ada tuh yang dilepas tuh di atas kepalanya, itu diambil. Ada juga yang menggunakan pada saat memandikan mayat pakai batok kelapanya yang untuk nyiramin mayat kalau zaman dulu. Nah itu juga bisa digunakan, jadi berhubungan dengan mayat lah, itu bisa digunakan semuanya. Berhubungan dengan mayat gitu? Iya, yang berhubungan. Nah itu juga nggak sembarang mayat yang bisa digunakan. Ada kematian orang yang tertentu itu bisa digunakan, cuma kalau yang umum itu nggak bisa. Kalaupun bisa, yang umum itu hanya untuk kekebalan gitu. Nah, Bang Jiung, itu kan tadi udah dijelasin nih sama Bang Rian nih tentang tali pocong. Nah, sebenarnya apa ya? Cara menggunakannya itu gimana sih? Tali pocongnya itu biar bisa hilang tadi atau nggak kelihatan sama orang gitu? Ya itu nggak bukannya sekedar ambil aja buat ya, ada rapalan-rapalan gitu, jampe-jampe yang harus dia ada doanya. Iya, harus dia lakoni. Nggak lo ngambil begitu langsung hilang. Itu kan hanya media. Itu hanya medianya dia. Yang dia paling mudah harus melakoni suatu doa-doa atau rapalan yang harus dia lakoni lah untuk ya ilmunya dia itu mau buat apa. Nah, gue sempat dengar juga kan di daerah-daerah tuh banyak yang memang orang habis nguburin itu kan dijagain tuh kuburannya, ada yang dijagain. Mungkin ada hubungannya nggak dengan yang mau ngambil tali pocongnya itu? Kalau untuk itu ya mungkin ada juga, cuma ada juga yang sengaja ditemenin karena biar nggak sendirian juga tuh mayatnya kan di dalam kubur ya. Sayangnya dia masih jadi biar lebih dekat gitu, padahal nggak harus segitu juga, arwah juga udah keluar gitu, masih duka lah ibaratnya. Nah kalau dia perjanjian dengan makhluk halus itu dikatakan pesugihan juga nggak Bang? Misalkan dia kawin gitu sama kuntilanak gitu. Ya itu dia yang tadi gue bilang awal itu kan, setiap tempat itu kan beda-beda kan, ada itu perjanjiannya cuma, itu dia kan. Kalau tempat itu lebih ke petilasannya gitu, jadi cuman ini tempat untuk nyugi sebagai apa gitu, jangkrik gitu atau capung atau cicak gitu kan bahasanya. Ada tempat lah, wadah yang untuk di perjanjian nyugihnya itu tergantung dari yang dia spiritualnya. Gitu. Nah, tuyul menarik juga nih Bang. Tuyul kan di Jakarta masih banyak juga nih Bang. Banyak ada tetangga tiba-tiba uangnya hilang gitu. Terus gue juga pernah dengar ada yang praktek jual beli tuyul gitu. Mungkin itu cara mendapatkan tuyul ya, bener nggak? Kalau yang jual tuyulnya dia
Kalau yang jual beli itu memang ada. Jadi sistemnya kontrak. Jadi per berapa bulan nanti diperpanjang. Ada yang seperti itu juga gitu. Jadi ada masa berlakunya. Nah, jadi kayak ini ya, kayak penyalur pembantu gitu, ada kontraknya gitu. Iya, ada. Soalnya dulu Bisa top up Bang juga Rian pernah sepanjang. ketemu orang yang ngontrakin tuyul. Yang ngontrakin rumah ya, ngontrakin tuyul. Nah itu biasanya perjanjiannya apa aja sih Bang kalau tuyul gitu, persyaratannya lah? Tuyul tuh sebenarnya perjanjian paling mudah sih. Tuyul itu ya cuman kita ngasih syaratnya cuman ya dia menyediakan tempat. Biasanya sih kalau di ibu kota ya orang miara itu ya pasti di lotengnya ada mainan ya. Tuyulnya berarti di iya, ditaruh posisi di atas. Cuman tempatnya. kalau orang di perkampungan tuh biasa ditaruh di kamar. Oke, kalau rumah ada di atapnya ada mainan-mainan kecil, itu pasti miara. Nah kalau di kampung-kampung ada juga nih Pak. Gue pernah dengar itu ditaruh di kurungan ayam. Tuyul. Nah, Bener gak tuh? ada itu kan tergantung dari si kuncennya itu memberikan sarananya di tempatnya di apa gitu. Ya sekarang kalau ditaruh itu bisa juga ditaruh di batu, entah taruh di apapun lah medianya bisa. Tapi ya kalau kebanyakan ya untuk si tuyulnya itu betah, tetap setia sama tuannya itu ya pasti ada mainan di rumahnya itu. Padahal nggak punya anak. Nggak punya anak. Nah selain mainan dan tempat itu, biasanya si tuyulnya itu minta apa lagi sih Pak? Apa konsumsinya apa gitu? Mungkin minta fast food kali gitu. Ya, Sebenarnya sih kalau sekarang ada ojek online ya, Lebih lebih mudah ya. Jadi si tuyulnya dikasih gadget aja udah gitu. Bisa order gitu. goblok. Oh jangan-jangan yang banyak fake order itu kali tuyul. Iya, ojol dari ojol kan, ini aplikasi tuyul, nah itu Aplikasi tuyul. aplikasi tuyul. Tag GPS. Iya gitu sih. Coba Bang Jiu jelasin. Tadi yang gua bilang si tuyulnya itu minta apa lagi selain mainan gitu? Ya, bener kata Bang Rian. Apaan kata gue? Dia belum jelasin tadi. Gue Tergantung jelasin. dari si pakar spiritualnya itulah perjanjiannya itu seperti apa ya, bisa dengan kata Rian Indomie, mainan gitu kan, ya bisa aja si tuyul Nggak. minta Indomie bisa. Kalau Iya. ya, si pakar spiritualnya itu bilang kayak gitu, nggak ada yang nggak mungkin. Tuyul lu minta Indomie, hai, gimana? Iya, tergantung perjanjian kuncen nama ininya sama raja tuyulnya itu. Enggak, katanya dia kan ada yang minum si asi Iya, dari iya. istrinya Kebanyakan itu. ceritanya kan seperti itu. Biasa, memang aslinya itu didatain sama istrinya. Jadi si tuyul itu setelah melakukan pekerjaan, biasanya internetnya gitu dari air asi ya. Cuman yang diminum itu sebenarnya bukan air susu tapi darah dari istrinya. Nah efeknya jadinya banyak yang jadi kurus ya, benar nggak? Iya. Si istrinya itu ya. Ngurus betul. Urusan isunya banyak. Istrinya banyak. Dia dikasih susu formula gitu nggak mau ya? Nggak mau. Gendut ntar bisa lari. Bisa lari. Iya. Nah berarti si tuyul itu mintanya umumnya itu ya mainan dengan konsumsi si Iya. asi dari istrinya itu ya. Itu harga mati kalau itu memang rata-rata itu umumnya. Yes, kalau orang-orang sugi gitu ya gitu gampang sih ngeliatnya ciri-ciri orang sugi gitu. Ya sekaya-kayanya orang sugi itu pasti penampilannya nggak bisa gimana ya? Iya, Nggak Pak. bisa mewah-mewah banget. Nggak bisa menyesuaikan. Iya, nggak bakal bisa mewah-mewah, dan pasti dia punya satu rumah itu dia beli rumah cuma nggak ditinggalin kayak. Biasanya orang maksimal gitu merah tuyul berapa sih? Berapa tuyul? Itu cukup Satu. rame-rame. Ya Bikin rame siapa tahu ini. cabang ya kan. Udah lu Sepak kerja di bola. Bekasi, lu kerja di Depok gitu. Kan enak tuh jadi duitnya ngalir banyak. Bisa juga tuh kita bikin gitu. Jadi kayak tuyul outsourcing. Iya. Wah iya, ada ini PT-nya. Tapi yang bisa ngeliat tuyul cuma Mbak Yul doang ya. Iya, mbaknya. Banyak Mbak Yul ya. Kalau Mas Yul juga bisa. Nah, kalau ciri-ciri orang
melihara tuyul. Ya itu dia yang tadi gue bilang, orang bukannya ciri-ciri orang melihara tuyul pesugihan apapun, Wan, pasti semewah-mewahnya dia pasti penampilannya dia itu beda. Kayak gitu. Terus di satu dia pasti akan punya rumah nih, beli rumah tapi nggak digunain gitu, dikosongin aja gitu. Terus juga aroma-aromanya juga beda kayak gitu, kayak apa ya, anyep gitu, anyer kayak gitu. Berarti pesugihan bukan hanya mencari kekayaan ya Bang. Kan di Lampor juga sempat kita bahas tuh, yang pesugihan untuk keilmuan. Ilmuwan juga Bisa ya. tergantung ya niat sininya, niat. Tapi kalau pesugihan ya banyak kan rata-rata ya nyari harta benda sih. Ya, Nyari harta benda. Kalau sekarang sih yang nyari keilmuan juga udah jarang ya. Karena hidup itu butuh duit ya. Pesugihan sekarang buat kekayaan dia biar cepet aja sih. Iya. Instan aja gitu. Biar bisa ngopi-ngopi cantik di mall ya. Di mall, di coffee shop. Iya. Udah gak zaman di warkop kalau orang kaya gitu. Cuman ya kelihatannya memang inilah, kelihatan banget orangnya kalau misalnya melakukan itu tuh kayak nggak pantas gitu misalnya untuk sesuatu yang ini gitu, yang sesuai dengan kastanya dia, bahasanya ya ada kelihatan kok, apalagi orang-orang yang perbedaannya drastis ya, gitu ya. bisa melihat itu tuh kelihatan banget. Dan juga kebanyakan yang nyugi-nyugi di sekarang ini udah nggak kayak ngepet, nggak kayak tuyul lah, perjanjian gaib gitu. Lebih mengikuti zaman. Lebih halus lah ibaratnya permainannya gitu ya, nggak kayak dulu kan sempet kayak ngepet gitu, gampang ketangkep. Mungkin dimodifikasi kali sekarang ngepetnya. Sekarang jadi gesek-gesek ini apa e-wallet gitu kan. Kalau ngepet juga sekarang di kampung agak susah gitu. Susahnya kenapa? Banyak orang sekarang banyak yang berburu babi, jadi bakso borak nanti kan. Wah, ribet itu urusan. Bakso celeng jadi. Iya kayak tapi enak gitu. Contoh yang udah kan yang di Depok itu. Iya kan, benar tuh yang lagi ramai kemarin tuh. Nah itu. Ya kan? Jadi kalau misal jadi babi gitu ya, misalnya ngepet ketangkep, itu babi langsung berubah, nggak nunggu lama. Jadi ketika ketangkep, udah asal dia kena cahaya matahari, itu langsung berubah. Jadi manusia lagi. Jadi ya yang mujanya itu siapa gitu. Jadi nggak nunggu waktu, ntar nunggu agak siangan dikit nih, gitu nggak gitu. Jadi asal dia udah kena matahari, itu udah pasti berubah. Kalau tuyul itu gue penasaran nih Bang, bentuknya itu kayak apa sih? Dia semana gitu kecilnya, kurang lebih. Ya tuyul, sebenarnya tuyul itu dari janin aborsi sih, yang dimanfaatkan ya. Jadi yang dimanfaatkan, yang dipekerjakan. Jadi ketika itu kan diaborsi tuh, yang arwahnya itu kan apa ya, masih suci. Nah itu digunakan oleh praktisi untuk menjadi itu gitu. Jadi si praktisinya itu nyari gitu. Iya, memang ada orang yang mempelajari ilmu itu gitu untuk menjadi kuncen untuk pawang tuyul, gitu. Pawang tuyul lah ya. Jadi memang ada ritual keilmuan khususnya untuk megang kayak gitu. Dia bisa dikendalikan makhluk itu. Nah kalau masalah pesugihan itu kan pasti ada resikonya, namanya jalan pintas gitu kan pasti ada ya. Nah biasanya resiko yang paling umum itu apa tuh? Biasanya yang dirugikan itu ya pasti keluarganya gitu. Keluarganya, entah itu dari anak atau dari dianya sendiri gitu, atau sekitarnya gitu ya, keluarga gitu. Kalau dari harta juga lama-lama terkikis gitu Bang, apa yang dia dapat gitu. Ya namanya nyugi begitu, harta ya pasti lama ngikis, hilang, lama-lama miskin lagi, malah bikin sengsara gitu ya. Ada masa berlaku kok kalau persugihan itu, ada jangka waktunya, misalnya dalam 20 tahun. Nanti selama 20 tahun doang dia kayaknya. Nah nanti untuk anak turunannya itu sebenarnya gini, pesugihan itu kayak ngambil hak
harta Orang lain. cucu, anak anak cucu cucunya dia. Jadi diambil duluan, dianterin ke dia. iya, dipindahin ke dia. Jadi nanti biasanya kayak gitu anak cucunya bakal ngalamin kesulitan. Makanya persugihan ketika udah tua gitu, minta tolong datang ke spiritual. Caranya gimana untuk memutus persugihan tapi harusnya tetap gitu. Ada gitu. Ada. Itu biasanya berarti dengan beda spiritualis tuh. Iya. Dari yang dia dapat di awal Iya. di pesugihan dengan yang memutus itu beda. Ada, itu beda. Jadi itu juga ada konsekuensinya gitu. Nggak segampang itu juga. Harus ada yang dikorbankan juga cara memutus kontraknya itu. Tergantung dari spiritual itu mintanya apa. Spiritual yang mutus atau Ya, spiritual yang memberikan. yang mutus. Biasanya kan yang mutus itu nego sama si raja. Iya. Sugihnya itu, persugihan itu apa mintanya? Entah dia minta ya berupa hewan dikurbankan atau anggota keluarga atau ya apapun, tergantung permintaan dari raja. Nih, raja pesugihan itu siapa? Yang dimaksud ini? Makhluk persugihan itu, jadi setiap makhluk itu ada pemimpin, raja-rajanya itu ada. Itu biasanya di tiap daerah berbeda atau memang di Indonesia itu cuma satu rajanya itu? Itu kalau ngomongnya dunia ya. Tadi dunia apa Indonesia gitu? Iya, Indonesia. Indonesia aja. Nusantara nih ya. Kalau Indonesia, kalau kita ngomongnya itu beda-beda. Jadi ya kalau dibilang ya raja-raja kecil lah biasanya. Jadi kalau udah mencakup Indonesia itu beda lagi ranah. Biasanya di tiap wilayah yang memang keramat itu dia punya istananya sendiri. Iya, ada kerajaan. Punya pemimpinnya. Pemimpin lah. Kayak di- Si raja. Orangnya bahasanya kalau kita orang yang dituakan, RT-nya lah biasanya. kayak di Gunung A itu rajanya Iya. beda, terus di tempat B gunungnya rajanya beda. Iya, pemimpinnya beda-beda. Ini cicak. Berarti itu dia Ya mengiyakan. mengiyakan apa yang kita bahas di sini. Ya. Udah pasti bermanfaat ya. Cicak bunyi itu kan pertanda sesuatu yang gaib diomongkan gitu. Pasti bunyi. Ya karena memang ada sejarahnya ketika salah satu nabi ya Berdoa. Iya ngumpet di gua dan dikejar-kejar pasukan itu yang memberitahu kan cicak gitu. Makanya cicak harus dimusuhi, bahasa dalam sejarahnya kan begitu ceritanya. Nah, itu salah satu makhluk inilah. Kalau mendengarkan, Iya. kalau pesugihan dimediakan dengan benda gitu bisa. Ada juga yang kayak gitu. Contohnya Jenisnya ya persugihan dari Batara Karang, BK, Jenglot itu. itu jenglot. Ya itu juga salah satu jenis persugihan. Itu memindahkan uang atau mendatangkan uang. Ada juga yang pernah saya bilang kita bahas ya, kantong macan. Iya. Itu juga sama. Ada yang menggunakan rantai babi, itu juga bisa. Tapi kalau rantai babi lebih ke keilmuan ya. Terus ada yang banyak sih kayak gitu. Jadi ada yang dengan media yang buat judi kan sama tuh persugihan juga nih. Iya. Caranya biar gimana tembus Menang terus dulu gitu. nomornya atau hoki terus itu juga ada. Jadi banyak ragam persugihan. Biasanya dibisikin sama makhluknya itu ya. Kalau masalah judi gitu biasanya. Ada yang dibisikin, ada yang memang keluar sendiri gitu, ada yang kita bisa secara fisik bisa merasakan itu gitu. Jadi tahu oh yang menang, jadi kita udah ada prawayangan ya, penglihatan yang akan datang tuh dikasih lihat gitu. Dilihat sama makhluknya itu. Iya, dikasih intip lah. Iya. Jadi sobat mistis, nih intinya kita udah dapet nih tentang pesugihan nih. Ya kan? Pesugihan juga banyak jenisnya, mulai dari yang biasanya kalian dengar kayak babi ngepet, tuyul lah yang paling umum gitu kan. Kalau babi ngepet sih agak ribet juga ya. Gampang sih kalau pengen tahu orang yang punya tuyul ya.
ya kalau kita mau memanggil misal di lingkungan kita tuh ada yang punya gitu, taruh aja ini apa namanya ember, ada airnya. Itu nanti airnya kalau misalnya ada di lingkungan situ ada yang bermain itu ya, yang punya lah, yang punya tuyul, nanti sama ditaruh apa kepiting, digantung. Yuyu gitu ya. Ya. Yuyu yang Itu kecil. nanti goyang-goyang airnya itu kayak ada anak kecil kan suka main air. Nah itu. Kalau dikasih kapal-kapalan yang tok-tok gitu, tok-tok gitu. Itu juga bisa. Bisa ya, Karena mainan gitu ya. Karena itu mainan gitu ya. Nah jenisnya itu ya. jenisnya main karena kan ya karena anak kecil gitu. Cuma anak kecil yang umurnya jutaan tahun, ribuan tahun Ya gitu. tuyulnya bapak-bapak gimana? Nggak ada. Nggak ada. Tuyul kecil bang nih, gue yang nggak paham aja. Iya. Tahu nih dikit-dikit nih. Dia Bisa aja abadi soalnya. bapak yang kecil aja. Ini kalau gue tanya sama Bang Gio, Tuyul kalau- dalam film. kalau tuyul dikasih mainan ini apa gadget gitu, game-game yang online gitu mau nggak? Oh, iya. Jadi males nanti. Itu Jadi males. itu bocil Iya. main FF Jadi itu males. main FF itu Bocah burik Jadi males nanti yang punyanya bingung beliin kota mulu. di kota mulu ya. Udah pasangin wifi itu. Ciri-ciri tetangga anjing yang dicuri. ciri-cirinya Miara tuyul bukan itu lagi ntar. Orang masang wifi di rumah gitu. Ada yang pun login. Ya, jadi tadi kan jenis-jenisnya banyak. Terus juga resikonya juga ada pasti ya, Pasti ada. setiap apa yang jalan yang dia ambil tuh ada resikonya gitu ya. Entah itu dari korban dari keluarga atau dari harta gitu. Secara perlahan pasti terkikis sesuai dengan perjanjian kontraknya itu. Dan kalau mau memutus kontraknya itu pun nggak mudah gitu ya bang. Masih banyak yang harus Iya, dijalani ada, lagi. ada hal yang harus dijalani yang ditempuh. Nah mungkin sekian aja kali ya bang ya pembahasannya tentang Iya. masalah pesugihan ini ya. Jadi buat kalian memang yang mau mikir-mikir nyugih daripada nyugih, mendingan buka lowongan kerja gitu ya. Lebih main saham cepet tuh. main saham gitu ya, Bitcoin. Iya. Ya. Dipikir-pikir dulu lah daripada nanti harta kalian habis secara perlahan, entah itu Ada efeknya lah pasti. entah itu juga nyawa keluarga kalian gitu. Disayang-sayang lah, Kekayaan sementara lagi gitu. nggak abadi gitu ya. Nggak bisa ke anak cucu. Iya juga itu soalnya narik haknya anak cucu ngambil itu, memindahkan, soal kasihan nanti keturunan. Didengar ya sobat mistis, jadi udahlah pikir-pikir lagi, itu mendingan cari kerja yang benar, cari uang yang banyak, ditabung, nikah gitu. Ya. Situ belum nikah ya? Belum. Minggu pernikahan. Iya. Ya ntar siapa tahu ntar viewer ada yang, oh ini Bang Wandi belum nikah nih ya kan. Kasihan ya. Jangan nyugi kalau mau nikah. Ntar gua kawinnya sama kuntilanak. Ya. Jangan lupa juga sobat mistis untuk komen, like, dan subscribe. Dan jangan lupa share juga video ini ke teman kalian, karena yang kita bahas sudah pasti bermanfaat ya 1.000.000%. Dan untuk sobat mistis kalau mau kirim cerita pun bisa, mau konsultasi masalah spiritual bisa ke kita. Nanti Membahas bisa apapun bisa. bisa di Sesuai kolom. dengan ranahnya spiritual. Iya, betul. Nanti ada di kolom, bisa kirim ke kolom komentar atau nanti ke Instagram kita. DM. Ada di bawah emang. Iya, ada di deskripsi. Oh, deskripsi. Kalau di bawah sini kopi nih, Bang. Oh iya. Kalau di situ asbak sama Iya. kopi. Iya. Kan zaman dulu gitu di bawah kan. Iya. Subtitle di bawah gitu. Oh iya. Jadi lanjut Pak. Iya. Dan jangan lupa sobat mistis untuk tonton terus